Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dalam bentuk instruksi presiden, keputusan presiden, dan peraturan presiden. Berbagai upaya penanganan konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah. Kerangka regulasi yang ada mencakup 3 strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rangkaian undang-undang tentang penanganan konflik sosial dilakukan melalui analisis sinkronis dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik sosial. Undang-undang tentang penanganan konflik sosial menentukan tujuan penanganan konflik, yaitu undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Mei 2012. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 tahun 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 18B ayat 2, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat 1, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan ini dapat disaksikan dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, dan sosial, budaya, dan ekonomi lainnya. Keberagaman merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keberagaman sendiri bisa disebut sebagai salah satu bentuk kekayaan yang indah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, keberagaman di Indonesia adalah model persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, keberagaman pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah variasi yang mengacu pada segala bentuk perbedaan. Keberagaman sendiri biasanya terjadi pada suatu kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan prinsip keberagaman, setiap individu membawa karakteristik yang unik sehingga perlu saling menghormati. Membicarakan keberagaman adalah rasa saling memahami antara perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain. Keberagaman juga selalu bergerak melampaui toleransi sederhana untuk merangkul dan merayakan dimensi keragaman yang sangat kaya. Oleh karena itu, keragaman bisa dikatakan sebagai sebuah kekayaan yang diciptakan oleh individu dan kelompok yang spektrum perbedaan demografis dan filosofis yang luas. Indonesia merupakan negara yang dikenal dunia dengan multikulturnya, dari budaya, suku, agama, bahkan bahasa yang beragam walaupun masih satu wilayah Indonesia. Hal ini merupakan kelebihan dari Indonesia, walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, namun dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, terdapat kesulitan agar bisa selalu rukun dan bersatu, seringkali terjadi perdebatan hanya karena perbedaan. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan hal yang melekat pada bangsa Indonesia, atau seringkali disebut dengan identitas nasional. Identitas nasional merupakan keunikan atau kekhasan negara sehingga dapat dikenali oleh orang-orang di dunia.
Dengan adanya identitas nasional, masyarakat akan lebih memahami negaranya Indonesia dan dapat menguatkan integritas dan juga ketahanan nasional di Indonesia. Lagu Indonesia Raya, Bangsa Indonesia, Sama Yang Tinggal Ika, Bendera Merah Putih, dan Pancasila merupakan identitas yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Identitas nasional ini juga dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa beragama, karena mempresentasikan bangsa Indonesia yang satu atas seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Terdapat banyak perbedaan namun bisa dibanggakan di Indonesia. Jadikan perbedaan yang ada di Indonesia sebagai keunikan Indonesia. Keunikan yang hanya ada di Indonesia dan tidak dimiliki negara lain. Tunjukkan kepada dunia walaupun banyak perbedaan, Indonesia tetap bisa bersatu, bahkan semakin erat. Dan tunjukkan bahwa perbedaan adalah daya tarik tersendiri di Indonesia. Dan tunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang masyarakatnya untuk tetap berbuat kebaikan dan tetap ramah. Dengan menghargai perbedaan, kehidupan berbangsa dan bernegara akan terasa lebih baik. Menyadari bahwa Indonesia unik karena adanya perbedaan juga penting, karena bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia. Di saat masyarakat di negara lain berusaha untuk menghilangkan perbedaan, di Indonesia justru mempertahankan agar perbedaan tetap ada. Karena sebenarnya perbedaan bukanlah hal yang perlu dihapuskan, tetapi suatu hal yang memang harus diterima, karena di dunia ini tidak mungkin tidak ada perbedaan. Untuk itu, banggalah menjadi bagian dari Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak perbedaan dan perbedaan itu sangat unik. I don't give a word.